warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Apa kabar anak-anak kelas 6 yang hebat? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, Pak. Syukur, alhamdulillah kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, sebelum saya mulai pembelajaran pada siang hari ini, saya ingin absen dulu ya. Nayaka, Hadir, Pak. Himmatul Ulia, Hadir, Pak. Ardiatma, Hadir, Pak. kemudian Cantika, Hadir, Pak. Angelika, Hadir, Pak. Najla. Hadir, Pak. Yang belum dipanggil siapa? Rafif. Rafif. Hadir, Pak. Aruna. Hadir, Pak. Terima kasih. Baik anak-anak, sebelum kita belajar tentang tema keempat pada siang hari ini, yaitu tentang ayo membayar zakat. Marilah kita bersama-sama awali pertemuan ini dengan berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita upayakan, yang kita lakukan pada siang hari ini senantiasa dalam petunjuk atau hidayah Allah Subhanahu wa taala sekaligus mendapatkan ridhonya. Siapa yang memimpin doa? Saya persilakan, ada yang memimpin doa? Oke. Silakan Angelika dipimpin doa untuk teman-temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah teman-teman kita mulai pembelajaran ini dengan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Terima kasih untuk Angelika. Anak-anak, pada siang hari ini saya akan menyampaikan tentang tema keempat, yaitu ayo membayar zakat. Untuk yang subtema A atau 1, yaitu tentang pengertian zakat, kemudian dasar hukumnya zakat, kemudian tujuan zakat dan macam-macam zakat, serta nanti sedikit kita akan sampaikan tentang zakat fitrah. Baik anak-anak, sebelum saya lanjutkan, tentunya kita sudah sering mendengar kata-kata zakat. Kira-kira menurut pengertian anak-anak, apa sih zakat itu? Coba saya kepingin tahu pendapatnya sebelum. Zakat fitrah adalah sejumlah harta yang berupa makanan pokok yang harus dikeluarkan oleh setiap orang Islam sejak tanggal 1 Ramadan hingga sebelum sholat sunnah Idul Fitri tanggal 1 Syawal. Bagus, terima kasih. Ini langsung ke zakat fitrahnya. Tapi kalau misalnya zakat ditinjau dari segi bahasa, siapa yang tahu? Zakat secara istilah berarti suci, kesucian, atau keberkahan. Iya, zakat secara istilah suci, kesucian atau keberkahan. Itu menurut istilah. Kalau menurut bahasa, siapa yang ingin menjawab? Zakat adalah ukuran atau kadar harta tertentu yang harus dikeluarkan oleh pemiliknya untuk diserahkan kepada golongan atau orang-orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu. Bagus, terima kasih. Itu kita sudah sampai kepada zakat mal tadi ya. Sekarang kalau zakat sendiri, pengertian zakat khusus ya, zakat khusus. Kalau tadi kan sudah ada zakat fitrah, ada zakat mal yang disampaikan. Kemudian kalau zakat menurut bahasa kira-kira apa artinya? Secara bahasa. Zakat adalah ukuran. Cantika?
Oke, boleh dilihat modulnya, boleh, tidak apa-apa. Ya, siapa yang ingin menjawab zakat menurut bahasa artinya apa? Coba. Kalau zakat fitrah tadi sudah, kemudian ada yang menjelaskan tentang zakat mal tadi. Kalau menurut bahasa, zakat secara bahasa artinya apa kira-kira? Zakat menurut Artinya, bahasa artinya adalah berkembang dan bertambah. boleh, terima kasih. Jadi banyak sekali ya tadi. Pertama, zakat berasal dari bahasa Arab artinya suci atau kesucian atau keberkahan. Artinya terus ada lagi yang tumbuh kembang atau bertambah. Itu arti kata zakat. Nah, baiklah. Untuk itu mari kita lihat bersama-sama untuk menyamakan persepsi kita tentang zakat. Saya coba akan share screen pengertian zakat. Coba ya, silakan nanti dilihat. Tunggu dulu sebentar. Oke. Nah, bagaimana ini sudah bisa dilihat? Sudah. Sudah. Nah, Sudah. terima kasih juga ya. Nah, kita lihat zakat ini pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 6. Tema keempat yaitu tentang ayo membayar zakat. Kemudian pada tema ayo membayar zakat ini secara umum nanti kita akan belajar beberapa hal. Kita lihat, nah ini dia. Nanti ada zakat, kemudian pengertian zakat, dasar perintah zakat, tujuan zakat, dan macam-macam zakat. Nah, baik, sekarang kita lihat lebih jauh, kita langkah berikutnya. Coba pengertian zakat. Kalau tadi anak-anak sudah menjawab secara bahasa, kemudian secara istilah, bahkan sampai kepada macam-macam zakatnya tadi, zakat mal juga sudah dijawab. Sekarang kita lihat bagaimana sih pengertian zakat itu. Nah, ini dia. Siapa yang ingin membaca? Ardiatma, silakan. Ardiatma? Atau Angelika? Iya, Pak. Iya, silakan dibaca pengertian zakat. Menurut bahasa berarti suci, kesucian atau keberkahan tumbuh kembang. Adapun menurut istilah agama Islam memberikan seukuran harta tertentu kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu. Ya, terima kasih. Jadi dari sini sudah cukup jelas ya pengertian zakat. Kalau menurut bahasa, zakat itu berarti apa tadi? Suci. Kemudian kesucian atau keberkahan, kemudian tumbuh kembang atau bisa berarti bertambah juga bisa. Nah, adapun menurut istilah dalam agama Islam, zakat adalah memberikan seukuran harta tertentu kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula. Nah, itu. Nah, coba sekarang sampai di sini kita nanti akan melanjutkan kepada yang kedua. Jadi ada dasar pelaksanaan atau perintah zakat. Nah, kita lihat sekarang. Nah, ini adalah dasar hukum kewajiban membayar zakat. Satu diantaranya ada di dalam Al-Quran, surat An-Nisa ayat 77. Kemudian ada di surat 2 Al-Baqarah ayat 277. Saya minta tolong siapa yang bisa membaca untuk ayat yang pertama? Saya, Pak. Oke, siapa? Angelika. Oke, silakan Angel dibaca yang pertama saja.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakat. Artinya, Artinya, laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. oke, terima kasih. Tadi sudah dibacakan oleh Angel. Tetapi Angel membacanya tadi di akhirnya wa'atuz zakat. Coba saya minta peserta yang lain, barangkali ada yang punya Saya, Pak. apa namanya? Ya, baca yang lain. Abdiatma ya, coba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakat. Artinya, laksanakanlah salat dan tunaikanlah zakat. Oke, terima kasih. Yang lain, siapa lagi yang mau membaca? Saya, Pak. Ya, silakan. Siapa namanya? Himatal Ulya. Himatul Ulia. Silakan Himatul. Wa aqimus sholata wa atuz zakah. Terima kasih. Nah, baiklah anak-anak. Hebat semuanya, sudah pada pintar baca Al-Quran. Cuman ada beberapa hal yang perlu diperbaiki ya. Pertama, ketika ada tak marbutoh di belakang, ini seperti zakata. Ada tak marbutohnya kan di situ tak bulat. Dan ketika dibaca wakof, maka bacanya berubah menjadi hak sukun. Jadi bukan zakat, tapi zakah. Nah, jadi bacanya seharusnya seperti yang ketiga tadi. Yang pertama juga sudah bagus lancar, cuman ketika wakofnya saja itu masih zakat. Jadi seharusnya dibaca wa aqimus sholata wa atuz zakah. Nah, wa atuz zakah. Oke anak-anak, silakan bersama-sama diulang bersama-sama yuk supaya bacaannya sama yuk. Wa aqimus sholata wa atuz zakah. Lagi? Ya. Silakan bersama. Wa Aqimus sholata wa atuz zakah. Iya, terima kasih. Kemudian yang kedua, saya minta tolong siapa yang membaca ayat yang kedua. Angelika? Saya, Pak. Iya, siapa? Ardianma? Saya, Pak. Himatal Ulya. Himatal Ulia, silakan dibaca. Innalladzina amanu wa amilus sholihati wa aqamus sholata wa atuz zakata lahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Iya, bagus sekali. Terima kasih Himatul Ulia, Himmatal Ulia. Nah, sekarang terjemahannya. Coba siapa yang mau membaca? Saya, Pak. Ya, silakan. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dan melaksanakan sholat serta menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Iya, terima kasih. Nah, anak-anak, dari dua ayat inilah akhirnya akhirnya ada perintah untuk menunaikan zakat. Maksud saya dari dua ayat ini dijadikan dasar hukum untuk kewajiban menunaikan zakat. Wa aqimus sholata wa atuz zakah. Kemudian yang kedua juga sama wa atauz zakata. Ya, jadi wa aqamus sholata wa atauz zakata. Dua-duanya ada perintah untuk mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Akhirnya dua ayat inilah yang dijadikan dasar hukum
untuk melaksanakan zakat. Nah, baiklah, coba kita lanjut untuk yang berikutnya. Nah, kalau tadi kita sudah mengetahui dasar hukum melaksanakan zakat, sekarang untuk tujuan zakat. Nah, coba siapa yang ingin membaca untuk ayat yang menerangkan tujuan zakat ini? Silakan anak-anak. Siapa yang ingin baca? Bantu saya untuk membacanya. Saya, Pak. Oke, silakan. Wudu min amwalihim sodakotan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Khul min, ya, bukan khulu tapi khul min. Tanda sukun yang mungkin di situ kurang jelas, ya. Tanda sukun khul min amwalihim sodakotan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanul lahum wallahu sami'un Kurang alim. di, Bu. Pak, saya minta tolong yang belum ada suaranya tadi siapa ya? Rafif. Coba dibacakan Fif. Terjemahannya Fif. Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Ya, terima kasih Rafif. Nah, anak-anak, sekarang perhatikan terjemahan itu. Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka. Di situ ada tutahhiruhum yang artinya membersihkan mereka, watu zakihim dan mensucikan mereka. Coba siapa kira-kira yang tahu yang dimaksud mereka di situ siapa? Siapa anak-anak? Orang yang membayar zakat. Bagus sekali. Mereka yang dimaksud itu adalah orang-orang yang membayar zakat. Jadi dari situ sudah sangat jelas tujuan untuk zakat itu. Yang pertama, tutahhiruhum. Apa tutahhiruhum? Membersihkan. Kemudian yang kedua, watu zakihim. Tujuannya apa? Menyucikan. Bagus sekali. Jadi tutahhiruhum tuzakihim. Itu tujuan zakat, membersihkan harta, juga membersihkan jiwa, mensucikan harta, juga mensucikan jiwa. Nah, itu tujuan daripada zakat. Nah, coba kita lanjutkan sekarang. Nah, kita lihat yang berikut ini. Tadi sudah disebutkan ada zakat, tentang zakat. Sekarang zakat itu secara umum ada dua. Siapa yang ingin membaca? Saya, Pak. Oke, silakan. Zakat yang pertama yaitu zakat fitrah. Zakat fitrah adalah memberikan sejumlah harta berupa makanan pokok kepada mustahik sejak tanggal 1 Ramadan sampai sebelum sholat Idul Fitri. Terus? Zakat yang kedua yaitu zakat harta. Zakat harta adalah zakat yang harus dikeluarkan dari sebagian harta atau kekayaan yang dimiliki oleh seorang muslim setelah mencapai syarat-syarat tertentu dan dapat dibayarkan kapan saja. Oke, terima kasih. Bagus sekali. Nah, tapi ada yang perlu dibetulkan ya. Istilahnya mustahik bukan mustahik bacanya, tapi mustahik. Mustahik itu adalah orang-orang yang berhak menerima zakat. Kalau orang yang memberi zakat namanya apa? Ada yang tahu? Orang yang menerima zakat disebut mustahik.
Kalau mereka yang memberikan zakat disebut dengan muzaki. Apa anak-anak? Muzaki. Bagus, Muzaki. muzaki. Ternyata, ini secara umum zakat ada dua, zakat fitrah atau zakat jiwa. Zakat fitrah, sebagaimana tadi sudah dibacakan, adalah berupa makanan pokok. Dan ini wajib untuk setiap orang Islam. Kemudian zakat harta. Kewajiban zakat harta ini ada aturan tertentu, ketentuan-ketentuan tertentu yang harus ada. Jadi tidak semua orang Muslim, tetapi ada beberapa syarat nanti yang harus melaksanakan zakat harta tersebut. Demikian pula untuk zakat fitrah. Tetapi secara umum zakat fitrah itu wajib untuk semua orang Islam. Nah, untuk itu nanti kita akan bahas lebih jauh tentang zakat fitrah, ya. Untuk zakat hartanya kita tunda dulu. Nah, nanti kapan di kesempatan yang lain kita pelajari. Sekarang kita langsung masuk kepada zakat fitrah. Nah, anak-anak, itulah pembelajaran kita pada siang hari ini, yaitu tentang tema keempat, ayo membayar zakat. Nah, inilah bahasan pokok yang kita selesaikan pada siang hari ini tadi. Maka itu bisa disimpulkan bersama-sama. Kira-kira kesimpulannya sekarang apa? Mulai dari zakat dulu. Berarti zakat tadi menurut bahasa artinya apa? Suci, kesucian atau keberkahan. Suci, kesucian atau keberkahan. Kemudian kalau menurut istilah? Tumbuh kembang. Berarti suci, kesucian atau keberkahan. Menurut istilah? Memberikan seukuran harta tertentu yang harus dikeluarkan oleh pemiliknya untuk diserahkan kepada. Ya, memberikan seukuran harga tertentu dengan persyaratan tertentu kepada orang yang berhak menerimanya atau mustahik. Ini kan secara umum ya. Memberikan seukuran harta tertentu kepada mustahik dengan ketentuan tertentu pula. Itu pengertiannya. Terus dasarnya tadi terdapat di surat apa tadi? Surat Al-Baqarah. Kemudian surat An-Nisa. Bunyinya apa? Aqimus sholata wa atuz zakah. Yang kedua, aqimus sholata wa atawuz zakata. Nah, itulah yang menjadi dasar hukumnya. Terus kalau tujuannya tadi ada berapa? Dua. Pertama apa? Tutahhiruhum. Membersihkan. Yang kedua tuzakihim artinya apa? Menyucikan. Menyucikan. Nah, terus macam-macamnya zakat tadi ada berapa? Dua. Nah, yang pertama zakat Fitrah. Yang kedua zakat Harta. atau zakat mal. Zakat fitrah adalah memberikan seukuran harta berupa bahan makanan pokok kepada mustahik yang dilaksanakan pada bulan Ramadan sampai sebelum sholat Idul Fitri. Kalau zakat mal memberikan seukuran harga tertentu dari seorang muslim yang memenuhi persyaratan tertentu. Nah, inilah kesimpulan kita pada siang hari ini untuk pembelajaran kita.
Saya ucapkan terima kasih atas partisipasi dari anak-anak semuanya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada siang hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dan saya sampaikan terima kasih atas partisipasinya. Insya Allah nanti saya masih akan membutuhkan anak-anak ketika pada pertemuan, maksud saya begini, nanti untuk pembahasan tentang zakat fitrah, kita akan mempelajarinya secara khusus mengenai zakat fitrah. Terima kasih anak-anak, jaga selalu kesehatan dan tetap semangat untuk menuntut ilmu sekalipun dalam kondisi pandemi. Dan alhamdulillah sekarang sudah mulai mereda, insya Allah kita juga akan segera bisa berjumpa melalui tatap muka, ya tidak tatap maya, tetapi mudah-mudahan ini tidak mengurangi kesemangatan kita untuk terus menimba ilmu, untuk terus belajar. Ya, untuk pertemuan kali ini saya kira cukup, dan insya Allah nanti ada beberapa tugas yang bisa dikerjakan di Google Form, tentunya tidak sekarang, ya. Sekarang kita cukup dulu. Saya ucapkan terima kasih dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan senantiasa dalam hidayah dan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tutup pembelajaran kita dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.